Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih menakdirkan ya kita semua untuk sama-sama menjadi pejuang agama Allah ya, menjadi ansarullah, pejuang agama Allah yang senantiasa kita sedikit demi sedikit mengkaji Quran, mengkaji hadis. Niat kita tiada lain untuk supaya kita tercatat dalam buku catatan amal kita bahwa kita pernah menjadi ansarullah, penolong agama Allah, untuk tetap mensyiarkan Islam, mensyiarkan Qur'annya ya dengan mukjizatnya yang luar biasa, juga hadis-hadis Rasulullah, dan setiap hari kita kaji sedikit demi sedikit, mudah-mudahan memberikan athar, memberikan dampak bahwa kita semakin hari semakin mencintai Allah, semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk hari ini kajian kita yaitu tafsir surah Al-Lail. Baiklah, saya akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ صَدَقَallahul azim. Alhamdulillah sudah kita baca surah Al-Lail, dan insya Allah kita akan mentadaburi hari ini maksud dari setiap kata yang ada dalam surah Al-Lail. Mudah-mudahan ketika kita nanti sholat ya, dengan surah Al-Lail semakin menambah kekhusyuan kita kepada Allah, karena kita semakin tahu maknanya setiap kalimat, setiap lafaz itu maksudnya seperti apa. Mudah-mudahan menambah kekhusyuan kita dalam sholat, karena salah satu indikator khusyuk itu adalah fahmul maqru', paham apa yang kita baca. Baiklah, kita langsung saja pada tafsir Quran surah Al-Lail. Kita lihat sama-sama. Nah, di sini ya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini Quran surah Al-Lail. Nah, surah Al-Lail itu adalah salah satu makiyah ya, yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Nah, sebetulnya surah Al-Lail ini intinya adalah motivasi kita supaya berinfak ya, untuk semangat lebih berinfak lagi, dan ini tarhib juga bagi orang-orang yang bakhil. Dalam surah Al-Lail akan dibahas, dan
dalam juz amma ya, dari An-Naba sampai Anas itu banyak sekali yang diawali dengan sumpah. Allah bersumpah. Kenapa? Karena tentu saja karena kebanyakannya makiyah ya, makiyah, dan ditujukan untuk musyrikin al-Arab ya, musyrikin, orang-orang musyrik di Jazirah Arab, bahwa mereka itu kan mengingkari hari kebangkitan, tidak percaya adanya hari kebangkitan. Kemudian juga mereka tidak mengimani Rasulullah ya, menganggap Rasulullah itu bahkan tukang sihir, gila dan sebagainya. Nah, sehingga butuh penguatan, butuh penekanan dalam menyampaikan informasi. Tentu saja dalam Islam ya, uslub bahasa itu kalau untuk takkid ya, menekankan supaya dipercaya oleh mukhatab, orang yang kita ajak bicara itu biasanya dengan sumpah. Nah, itu juga kan misalkan ketika berbicara dengan orang yang kalau di Madinah kan cenderung sudah keimanannya sudah muncul ya. Nah, kalau di Mekah mereka yang sama sekali tidak percaya, sehingga ketika seseorang berbicara itu, nah dalam hal ini Allah ketika berbicara itu harus ada sumpah supaya mereka itu percaya gitu, bahwa dengan takkid, dengan penekanan itu, dengan sumpah qasam yang banyak di juz amma itu untuk menegaskan hal itu. Nah, baik, di sini sudah kita langsung saja ya pada ayat yang pertama, walaili. Nah, ini demi malam, iza yaghsha, apabila menutupi ya, menutupi cahaya siang. Jadi demi malam yang menutupi cahaya siang. Kemudian wan nahar, demi siang, idza tajalla, apabila tajalla, terang benderang. Nah, di dua ayat ini Allah bersumpah dengan dua hal yang mutadad ya, saling berlawanan. Ada siang, ada malam. Nah, Allah bersumpah dengan malam. Nah, malam itu subhanallah kalau kita renungkan itu adalah anugerah Allah yang luar biasa ya untuk kita hamba-hambanya. Dalam surah An-Naba disampaikan, wa ja'alna laila libasa, bahwa kami jadikan malam itu sebagai pakaian gitu ya, untuk beristirahat. Kita tenang di rumah kita masing-masing ya, setelah pada siang harinya lelah untuk bekerja atau beraktivitas. Nah, kemudian di sini tentu saja di malam hari itu bukan hanya untuk istirahat saja. Nah, ini istimewanya walaili ya, karena Allah di sini bersumpah dengan malam itu ada keistimewaan ya. Kalau kita untuk sebagai seorang mukmin, bagaimana kita menyisihkan di sepertiga malam itu untuk berkhalwat ya, berdua-duaan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, terutama di waktu sahur ya, sebagaimana dalam Quran surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini gambaran orang-orang mukmin ya, yang akan mendapatkan nikmat itu adalah innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang muttaqin, bertakwa, mereka itu fi jannat, ada dalam taman-taman syurga, wa uyun, dan mata air. Akhidina, mereka mengambil ma'atahum rabbuhum, apa-apa yang Tuhan mereka berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Innahum, sesungguhnya mereka itu ya, qabla dzalik, sebelum itu, yaitu ketika berada di dunia, muhsinin, mereka itu adalah orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini ciri khas dari orang mukmin ini ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kanu, keadaan mereka itu qalilan, sedikit sekali ya, minal lail, di malam hari, ma yahjaun. Jadi tidur di waktu malamnya hanya sedikit. Jadi orang mukmin itu qalilan minal lail ma yahjaun. Jadi sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Nah, kita diingatkan ya, jangan terlalu tibra kami Sunda namanya. Nah, jadi di sini bahwa orang mukmin itu hanya sedikit sekali tidur di waktu malam. Mereka wabil ashar, di waktu sahur. Nah, ini hum yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan hidayatut taufik oleh Allah ya, dimampuhkan di malam hari untuk bermunajat, menyampaikan segala hajat kita, kemudian memohon untuk lebih didekatkan lagi dengan Allah ya, dan dengan istighfar di waktu sahur gitu ya.
Nah, ini mudah-mudahan malam ini sebagai salah satu anugerah dari Allah, kita mampu memanfaatkan dengan sesungguhnya yang sesuainya ya, untuk istirahat dan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan demi khalaqaz dzakara, penciptaan laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Nah, ini ayat ini ada dua pendapat ya, seperti biasa, apakah di sini ya, maknya ini adalah mak masdariyah atau mak mausulah. Nah, seperti biasa ada dua pendapat. Kalau mak di sana dianggap mak mausul, maknya yang mak mausul ini berarti waladzi, mausul itu berarti ada yangnya ya. Berarti diartikannya waladzi khalaqaz dzakara wal unsa, dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini berarti kepada siapa yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Yaitu kembalinya ke Allah. Nah, kemudian kalau mak tersebut adalah dianggap mak masdariyah, maka akan diartikan seperti ini maknanya wa khalqillah. Nah, masdariyah itu kan mak apa-apa ya, yang apa-apa itu dan dibendakan. Wa khalqillah, dan demi penciptaan Allah, lidzakari wal unsa, terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, menurut tafsir Imam Al-Baghawi, pendapat kedua ini ya yang lebih kuat, itu adalah pendapat yang kedua, yaitu dianggap bahwa mak tersebut adalah mak masdariyah, sehingga diartikannya dan demi penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ini dikuatkan ya dengan qiraah dari Abu Darda dan Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah pernah ya, dulu itu ini adalah salah satu ayat yang ada di nasakhnya ya, bahwa dalam salah satu qiraah riwayat dari Abu Darda dan Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah, kalau sekarang mah kan kita dibacanya wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Nah, kalau dulu ada riwayat dari Abu Darda bahwa membacanya itu adalah walaili ya, bahwa walaili demi laki-laki, astagfirullah, walaili idza yagsha, demi malam apabila yagsha ya, menutupi, wanahar, dan siang idza tajalla, apabila terang benderang. Kemudian nah ini wazakari, demi laki-laki. Nah, asal qiraahnya seperti ini, wazakari, demi laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Nah, jadi tetapi itu dimansuh ya, sudah dimansuh, sudah dihapus, karena dalam usul fikih kita sudah mengenal ada nasikh mansuh ya, ada di antara ayat itu ada yang dimansuh, ada yang dihapus. Nah, jadi ketika Rasulullah menyetorkan bacaannya terakhir kepada malaikat Jibril sebelum beliau meninggal ya, dirubah bacaannya. Kalau dulu mah seperti ini ya, dalam riwayat Bukhari asalnya itu walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wazakari wal unsa. Nah, kemudian terakhir Rasulullah setor kepada malaikat Jibril sebelum beliau meninggal itu bacaannya menjadi seperti ini, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Nah, dan ini yang dipilih oleh jumhur ulama ya, yang ada dalam Rasam Mushaf Utsmani. Semuanya kita membacanya wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, tidak seperti sebelumnya dibacanya wazakari wal unsa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya inna sa'yakum lasyatta, inna sesungguhnya sa'yakum, usaha kalian, lasyatta, bermacam-macam, kata Allah ya, bahwa pada ayat sebelumnya tadi Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluk ya, ada siang, ada malam. Kemudian wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, bahwa untuk apa Allah bersumpah seperti itu? Nah, di sini adalah untuk menegaskan satu pernyataan bahwa kata Allah bahwa amal perbuatan manusia itu bermacam-macam gitu. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perbuatan manusia atau amal manusia itu bermacam-macam. Seperti tadi ya, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, sama amalan juga, ada amalan baik, ada amalan buruk. Nah, jadi tidak semua manusia berada dalam satu jenis. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan.
Nah, sehingga Allah memberikan contoh perbandingan adalah orang yang baik itu kalau dalam surah Al-Lail di sini yang termasuk melakukan amalan baik itu adalah dicontohkan yaitu dengan berinfak di jalan Allah, dan amalan buruk dalam surah Al-Lail di sini yang dicontohkan adalah sebaliknya yaitu pelit, bakhil dan kikir. Nah, kemudian di sini digambarkan yang pertamanya ya, bahwasanya kata Allah bersumpah itu untuk menegaskan bahwa benar-benar gitu, bahwa amalan manusia itu beda-beda gitu. Ada yang beramal baik, ada yang beramal buruk, dan nanti konsekuensinya seperti apa bagi orang yang beramal baik dan beramal buruk. Nah, diawali Allah mengungkapkan dengan orang yang beramal baik terlebih dahulu, yaitu fa'amma man a'ta wattaqo. Barang siapa yang a'ta itu memberikan ya, wattaqo memberikan harta di jalan Allah, a'ta wattaqo dan bertakwa. Nah, di sini a'ta ya, tadi a'ta itu pemberian. Pemberian itu merupakan salah satu amalan, yaitu mengeluarkan sesuatu, berkorban ya, berkorban sesuatu demi kebaikan. Ini kata para ulama, kalau ada kata-kata amal ya di sini ya, atau memberikan wattaqo. Nah, di sini kalau menurut para ulama, ketika dalam Al-Qur'an ada kata amal, maksudnya amal di sana itu amal apa saja ya? Di antaranya di sini dalam surah Al-Lail, amalnya itu adalah memberi, dan kalau digabungkan amal dan takwa dalam satu kalimat, maka amal itu diartikan mengerjakan ketaatan, sedangkan kalimat takwanya itu diartikan meninggalkan maksiat. Nah, jadi ketika takwa disebutkan sendiri, tapi kalau kalimat takwa dikutipnya sendiri gitu ya, tanpa disertai amal yang lain, maka takwa di sana tentu saja sebagaimana definisinya ya, imtitsalu awamirihi wajtinabun nawahihi. Jadi sekaligus meninggalkan kemaksiatan, juga mengerjakan berbagai ketaatan. Itu makna takwa yang sesungguhnya. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, kemudian kata Allah ya, bahwa orang yang berinfak kemudian dia bertakwa. Takwa di sini diartikan tadi ya, karena takwanya digabungkan dengan amalan, maka orang yang berinfak kemudian dia bertakwa itu meninggalkan berbagai kemaksiatan yang dilarang Allah ya. Di antaranya meninggalkan kebakhilan, di antaranya meninggalkan hal-hal yang dilarang. Jadi hati-hati nih. Jadi kalau tadi ya, kalau ada sebuah amalan disandingkan dengan kalimat takwa, maka takwa di sana diartikan adalah meninggalkan kemaksiatan dari amalan itu. Nah, di sini kita diingatkan bahwa hati-hati ketika berinfak juga, di sana itu bisa terselip ada maksiatnya gitu, ada maksiatnya. Di antara bentuk maksiat ketika berinfak itu adalah, yang pertama adalah bisa jadi berinfaknya itu karena riya misalnya. Jadi berinfak itu ingin dipuji oleh masyarakat, bahwa ingin disebut dermawan gitu ya, ingin disebut hajinya, umrohnya berulang-ulang. Nah, ini adalah bentuk infak yang terselip di dalamnya maksiat. Kedua, jangan sampai, kenapa ada kalimat takwa di sana ketika kita beramal infak? Yang kedua adalah berinfak tetapi ujub. Jadi menganggap dirinya hebat, membanggakan amalannya, dan lupa bahwa semua hartanya itu adalah itu dari Allah gitu. Itu memang sudah seharusnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengungkit-ungkit sedekahnya. Jadi dalam surah Al-Baqarah diingatkan, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian rusak ya sedekah kalian, bil manni, dengan menyebut-nyebut ya, si anu saya kasih apa gitu ya, wal adza, dan menyakiti perasaan penerima. Kan kamu teh udah dikasih begini-begini gitu ya, kenapa sih nggak terima kasih gitu ya, nggak ada terima kasihnya, udah anu. Nah, itu jadi jangan sampai bil manni wal adza, ada menyebut-nyebut dengan menyakiti bagi yang penerima sedekah ya. Nah, jadi banyak sesungguhnya orang yang berinfak diungkit-ungkit lagi gitu ya. Nah, itu adalah membatalkan pahala sedekah ya.
Nah, ini adalah bentuk infak yang terselip di dalamnya ada maksiat. Kemudian diantaranya berinfak bukan pada tempat yang Allah ridho, misalnya untuk hal-hal yang sifatnya maksiat atau sesuatu yang sia-sia. Kemudian yang kelima adalah yang terselip maksiat itu berinfak tetapi hutangnya belum dia bayar gitu misalnya. Nah itu jadi lebih utama apa, mana sedekah atau mengembalikan hak orang lain, tentu saja mengembalikan hak orang lain ya dengan hutang kita. Kemudian wasaddaqa bil husna, dan membenarkan yang terbaik. Kata al-husna yang terbaik di sini ada 3 pendapat dari kalangan ahli tafsir. Yang pertama adalah pendapat dari kalangan salaf yang menyampaikan bahwa al-husna di sana itu maksudnya adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi membenarkan kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, husna di sana adalah diartikan syurga. Seperti ditafsirkan dalam surah Yunus bahwa husna itu bisa diartikan syurga. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al husna, ada pahala syurga, surga terbaik, wa ziyadah, dan ada bonus ya, bonus yaitu kenikmatan memandang wajah Allah. Jadi dalam tafsir salaf ayat ini bahwa orang yang berbuat baik ya, al husna itu diberikan apa, syurga, dan ziyadahnya itu, bonusnya itu adalah diberikan kesempatan untuk boleh memandang wajah Allah, sehingga makna ayat ini adalah diartikan membenarkan adanya syurga. Kemudian yang ketiga, al-husna di sini bisa diartikan bil kholafi minallah, ganti dari Allah. Jadi ketika berinfak maka ya harta yang dikeluarkan itu akan Allah ganti gitu. Nah, dan di sini menurut penulis bahwa pendapat yang benar itu yang ketiga, karena lebih tepat ya sesuai dengan konteks pembicaraan bahwa Imam At-Tabari memilih dalam tafsirnya ya bahwa tentang orang yang infak dan orang yang pelit. Nah ini menunjukkan bahwa kita harus meyakini dalil bahwa Allah itu akan memberi ganti ya, bagi orang yang berinfak itu Allah akan ganti gitu. Di antaranya dalam surah Saba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kalian infakkan, min syai', tentang segala sesuatu gitu ya, apa saja, fahuwa yukhlifuhu, maka pasti Allah akan menggantinya, wa huwa khairur razikin, dan dialah Allah pemberi rezeki yang terbaik. Terkadang kita suka masih belum yakin ya, masih dihitung-hitung gitu ya ketika akan berinfak itu. Nah ini padahal kalau kita meyakini ayat ini bahwa wa ma anfaqtum min syai', apa saja yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuhu, pasti Allah akan menggantinya, wa huwa khairur razikin, dan dialah Allah pemberi rezeki yang terbaik. Dalam ayat lain misalnya bagaimana Allah akan lipat gandakan ya ketika kita berinfak, dalam Quran surah Al-Baqarah yang sangat populer ini, masalul ladzina yunfiquna, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan amwalahum, hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti sebutir biji. Nah, ini Allah begitu yang memotivasi dalam berinfak, karena berinfak itu jihad yang paling agak sulit. Kalau kami di sebuah organisasi ya, untuk mengitukan anggota itu sesuatu yang sulit. Jihad bil mal itu sesuatu yang sulit, karena ini adalah ya sifat dasar kita sebagai manusia ya, bahwa khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khair manu'a gitu ya. Makanya Allah memotivasi dalam berbagai ayat, diantaranya dalam Quran surah Al-Baqarah 261 bahwa masalul ladzina yunfiquna amwalahum, masalu perumpamaan alladzina yunfiqun, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti sebutir biji, ambatat sab'a, ambatat yang menumbuhkan, sab'a sanabila, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai, mi'atu habbah, ada 100 biji. Jadi Allah lipat gandakan ya, wallahu yudha'ifu, Allah lipat gandakan lima yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas, alim, maha tahu. Nah, bahwa di sini ketika kita berinfak diilustrasikan dalam Al-Baqarah itu seperti satu biji, dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkainya itu tumbuh 100, sehingga Allah lipatkan 700 kali lipat, bahkan lebih ya, yudha'ifu lima yasha. Nah, jadi setiap
Kita harus meyakini bahwa setiap yang kita infakkan itu akan Allah lipat gandakan. Nah, ini bahkan sampai 700 kali lipat atau lebih dari itu ya, Allah lipat gandakannya gitu. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah pun sama menegaskan dalam bab infak ini ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang maha suci. Nah, ini dalam hadis kutsinya ya. Allah yang maha suci, tabarak yang maha tabarok ya, maha berkah, maha suci, ta'ala maha tinggi. Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, unfiq alaik, bahwa berinfaklah, pasti aku berinfak memberi rizki kepadamu. Jadi ketika kita berinfak, Allah justru yang akan memberikan infak, memberikan rezeki kepada kita gitu. Ya bena Adam, unfiq alaik. Nah, jadi berinfaklah, niscaya aku berinfak memberikan rezeki kepadamu. Kemudian dalam hadis yang lain tentang infak ini sudah dikuatkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hadis, mohon maaf, hadis riwayat Bukhari ya, nomor 1442, dan kalau di Muslimnya nomor 1010. Nah, di sini sudah disampaikan untuk memotivasi kita supaya berinfak itu dalam surah Al-Lail. Ma min yaumin yusbihul ibad fihi, tidaklah satu hari pun di mana yusbihu ya, pada pagi harinya, al ibad seorang hamba, fihi ada pada subuh itu, illa kecuali malakani, ada dua malaikat yanzilani, yang malaikat itu keduanya turun, fayaqulu, maka berkata ahaduhuma, salah satu malaikat di antara keduanya. Nah, ini doa malaikat di setiap subuh ya, di setiap pagi. Allahumma ya Allah, a'ti munfiqon, berikanlah kepada orang yang berinfak kholapan, gantinya. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lain berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah mumsikan, orang yang mumsik, yang menahan hartanya, yang tidak berinfak, talapan, kehancuran. Jadi bagi orang yang kikir, malaikat setiap pagi mendoakan supaya dihancurkan hartanya. Bagi orang yang berinfak, setiap hari malaikat mendoakan supaya Allah ganti dari apa yang sudah diinfakkan. Nah, kemudian dari hadis yang lain pun Rasulullah memotivasi bahwa mana qasat sodakotun min mal, mana qasat, tidaklah berkurang sodakoh ya, dengan sodakoh min mal, dari harta. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta kita sesungguhnya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ya di kenyataan dalam masyarakat bahwa justru orang yang banyak bersedekah itu semakin bertambah gitu ya. Nah, orang yang bersedekah kepada yang miskin itu sesungguhnya kebutuhan terhadap orang miskin ini lebih besar daripada kebutuhan orang yang miskin itu terhadap dirinya gitu. Jadi ketika orang yang membutuhkan itu menerima infak dari orang yang munfik tadi ya, nah maka tentu saja orang yang miskin tadi dia akan menghilangkan rasa laparnya gitu ya, untuk menutupi hutangnya, untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Nah, adapun apa yang diperoleh orang yang kaya yang berinfak tadi, maka dia akan lebih banyak mendapatkan keuntungan sesungguhnya kalau kita meyakini dari ayat dan hadis itu ya. Kalau yang miskin mah tentu saja ketika kita beri misalnya, mereka bisa menutupi hutangnya, menutupi kebutuhan sehari-harinya. Nah, tetapi untuk yang kaya bagaimana perolehannya? Justru dia akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Yang pertama adalah tentu saja tadi ya, berdasarkan ayat dan hadis bahwa Allah akan memberikan untuk dia adalah ganti di dunia yang lebih banyak dari apa yang diberikan kepada yang membutuhkan tadi, yang miskin tadi. Karena tadi ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta ya. Sebagaimana yang tadi dalam hadis ya, mana kosot min sodak, mana kosot, tidaklah berkurang sodakoh min mal gitu ya. Jadi bahwa justru bertambah gitu, sesungguhnya tidak berkurang ketika kita bersedekah, justru bertambah, dengan syarat sedekahnya tentu saja harus ikhlas karena Allah, bukan untuk mau sedekah supaya nanti Allah ganti dengan apa ya. Jadi betul-betul harus karena Allah gitu, bukan difikirkan saya memberi ini supaya nanti Allah mendatangkan yang lebih banyak. Nah, tidak seperti itu ya. Bahwa yang kedua adalah apa yang akan dia peroleh bagi yang munfik itu adalah Allah akan memberikan dia ya ganti di akhirat, yaitu berupa pahala yang berlipat ganda. Dan ini yang sangat dibutuhkan oleh kita
kita ya, sebagai mudah-mudahan kita termasuk yang munfikin. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan menganugerahi kebahagiaan ke dalam diri orang yang suka infak gitu ya. Karena ada kaidah dalam syariat al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Jadi ketika orang yang infak tadi berusaha untuk membahagiakan orang miskin ya, memberikan sebagian hartanya, maka Allah pun akan memberikan kebahagiaan dalam diri orang itu gitu, bahwa dan kebahagiaan yang dia rasakan itu melebihi kebahagiaan yang dirasakan oleh orang miskin yang tadi dia bantu gitu. Nah, jadi orang yang berinfak ini akan mendapatkan kebahagiaan yang lama di dalam hatinya, itu akan Allah tanamkan berbagai kebahagiaan bagi orang yang suka berinfak. Nah, di sini ada pernah ya salah seorang sahabat, beliau mengeluh kepada Nabi ya, curhat ya tentang dia keras hatinya gitu ya. Kemudian Rasulullah tipsnya ketika kita merasakan bahwa hati kita keras gitu ya. Nah di sini pernah dicontohkan oleh sahabat merasa dirinya itu hatinya keras, kemudian curhat ke Rasulullah, dan bagaimana tips dari Rasulullah, in aradta, jika kamu ingin ya talina qalbak gitu ya, talina qalbak, layana yulian taliyin ya, in aradta, jika kamu ingin talyina qalbak, melembutkan hatimu ya. Gimana caranya kata Rasul, fa'at'imil miskin, maka berilah makan orang yang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Ini adalah salah satu tips dari Rasulullah ketika hati kita merasa keras gitu ya, kita itu merasa untuk menunaikan ibadah itu misalkan agak susah gitu ya. Nah, kemudian keras hati gitu ya. Kemudian Rasulullah memberikan tipsnya seperti ini, berilah makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim ya, dan usaplah kepala anak yatim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan membantu orang lain itu akan berpengaruh pada hati gitu ya. Dari hadis yang ini bahwa ketika kita membantu orang lain, meringankan beban orang lain, itu akan berpengaruh pada hati kita. Karena karenanya ya, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sering membantu orang lain. Nah, Rasulullah ya dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa ketika Nabi ya, kita masih ingat nih kemarin di hadis tentang Badul Wahyi ya, sudah disampaikan bagaimana Rasulullah sudah mencontohkan bahwa ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril ya, maka Rasulullah ketakutan, kemudian turun dari gua Hira dan langsung ya menuju rumahnya, kemudian menyampaikan kepada Siti Khadijah bahwa aku khawatir akan sesuatu yang buruk menimpaku. Kemudian Siti Khadijah menenteramkan hati Rasulullah ya dengan perkataan seperti ini, sudah dicontohkan oleh Rasul bahwa kala, sekali-kali tidak, absyir, bergembiralah wahai Rasul ya, fawallah, demi Allah, la yukhzika, sesungguhnya Allah selamanya tidak akan menghinakanmu, la yukhzika Allah abadan, selama-lamanya Allah tidak akan menghinakanmu, fawallah, demi Allah, innaka, sesungguhnya engkau itu adalah sosok yang seperti ini. Rasulullah itu latasilur rahim, beliau itu senang menyambung silaturahmi, watasduku al hadis, beliau itu jujur, ketika berbicara jujur, watahmilul kalla gitu ya, bahwa Rasulullah itu membantu orang yang yang belum bisa mandiri ya, bahwa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif gitu, bahwa Rasulullah itu menolong orang miskin, senangnya itu memuliakan tamu ya, kalau ada tamu itu taqrid dhaif, menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq gitu ya, bahwa engkau itu menolong orang-orang yang terkena musibah. Nah, ini adalah karakter sifat Rasulullah yang harus kita teladani ya, bahwa Rasulullah itu senangnya latasilur rahim, menyambung tali silaturahmi, tasdukul hadis, jujur kalau berbicara, watahmilul kala, membantu orang yang tidak bisa mandiri, wataksibul ma'dum ya, menolong orang yang miskin, wataqrid dhaif, memuliakan kalau ada tamu dijamu gitu ya, watu'ainu, dan selalu membantu, ala nawaibil haq, orang-orang yang terkena musibah. Nah, ini adalah sifat-sifat Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, sudah seperti itu gitu ya. Sehingga Rasulullah adalah orang yang paling bahagia karena beliau yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, jadi terakhir ya, karena kita ini udah jam 6 lebih, sementara ayatnya masih banyak yang belum dibahas, kita akhiri. Nah, ini dalam hadis Rasulullah kita harus mencontoh Rasul bahwa
khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa khairun nas, baik-baik manusia itu adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, bisa diambil pelajaran bahwa di sini ya disimpulkan bahwa kebutuhan kita ya, kebutuhan seseorang terhadap orang miskin itu sesungguhnya lebih besar daripada kebutuhan orang miskin kepada diri kita gitu ya. Nah, karena justru dirinya lah yang paling banyak mendapatkan manfaat ketika kita mampu menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Nah, mungkin itu saja ya, karena waktunya sudah lebih 9 menit, sementara ayatnya masih banyak. Kita akan sambungkan dengan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dari setiap ayat yang kita baca, kita resapi, kita dalami, kita hayati, kita maknai ayatnya ya. Kemudian kita menjerit memohon kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah atau taufik, kita mampu untuk melaksanakan sebagaimana pesan-pesan dari Allah dan pesan-pesan dari Rasulullah. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron pada Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan materinya, ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta